Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, setelah kita membaca umul kitab, suratul Fatihah, doa dan lain sebagainya, kita lanjutkan. Sekarang halaman meneruskan yang semalam ya. Wal afsahu itu ya, wal afsahu dan bermula yang paling fasih, wal afsahu dan bermula yang paling fasih, fil hanu di dalam hanu ya. Kalau baca ini ya fil hani, di dalam hani, maksudnya hani ya hanu itu gitu loh. Nah, ini meneruskan yang semalam. Idza stu'mila, ketika digunakan apa hanu, mudhofan hale dimudhofkan, mudhofan hale dimudhofkan, an-naqsu itu nakes. Maksudnya nakes ai hadfu, itu menafsiri an-naqsu ai hadfu akhirih, tegasnya membuang huruf akhirnya hanu. Wa ja'lu ma, dan menjadikan huruf qablahu yang sebelum akhir, akhiron di dalam akhirnya, akhiron pada akhirnya, maksudnya pada akhirnya. Udah ada keterangannya, bi ayyajriya, gambarannya bahwa berlaku, bi ayyajriya gambarannya bahwa berlaku apa al-i'rabu i'rab, apa al-i'rabu i'rab ada bil harokati, dengan harokat-harokat, adz-dzahirati yang nampak, alan nuni atas nun, nunnya hanu gitu loh, alan nuni atas nunnya hanu, ka godin seperti lafadz godin, wa nahwihi dan sejenisnya godin, maknanya godin besok, mimma nyatanya dari isim, khudzifa yang dibuang apa akhiruhu, huruf akhirnya ma, waju'ila dan dijadikan apa al-i'rabu i'rabnya, alama atas huruf qablahu yang sebelum huruf akhir yang dibuang tadi, mimma khudzifa akhiruhu itu. Nahwu hadza hanuka wa ra'aitu hanaka wa marartu bihanika. Nah, ini tolong diperhatikan ya, karena ini apa namanya, pembahasan hanu itu ada 3 opsi kan gitu, yang mana berbeda dengan asma sitah yang lain kan gitu. Di jurumiyah kan tidak ada gitu loh. Hadza bermula ini, hanuka itu hanumu, hanuki sih, hanuki itu hanumu, wa ra'aitu hanaki, dan melihat siapa tuh saya, hanaki pada hanumu, wa marartu bihanika. Udah titik segitu dulu, maksudnya begini. Tanggung ya. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya hanu semua tadi, zahirun itu jelas, fi kalamihi, wa fi kalamihi, dan itu tetap di dalam. Udah segitu dulu dah. Masa begini, gampang ini. Hanu itu kan kemarin abun, akhun, hamun, fu, dhu. Kalau dalam bahasa jurumiyah ini kan namanya asma khamsah. Dalam mutamimah ditambahin hanu. Ya apalagi sekarang kan sarahnya mutamimah, fawakih, janiyah. Maka hanu. Hanu ini cara mengi'rabinya ada 3. Yang pertama sempurna. Sempurna itu yang kemarin udah dibahas,
rofaknya pakai wawu, nasobnya pakai apa? Hafal khamsah. Alif, khofatnya pakai ya. Kan kemarin gitu. Nah, di sini hanu opsi yang kedua. Diingat-ingat nih Yasin nih, Sandi nih. Opsi yang kedua, lakin bukan lu hapus sih mat. Kadang-kadang aduh. Makanya dibilangin ya kan, lupa tiap hari itu bukan lupa namanya. Lu kemarin gak ngaji kemana Bar? Kalau dia sudah ngantuk lagi ya astagfirullahaladzim. Cuci muka dulu sono. La ilaha illallah. Nih, nakes yang dimaksud kalau kemarin normal umpamanya hadza hanu kan gitu. Ro'a itu ini saya ulang nih biar kalian tenget. Hanaka. Umpamanya marortu bi hanika. Nih. Rofaknya pakai wawu, nasobnya pakai alif, khofatnya pakai ya. Ini tam sempurna. I'rabnya asma sitah normal ya kan seperti ini. Nah, dalam orang Arab ada yang mengistimalkan, istimal itu maksudnya menggunakan bahasanya, dia bukan tam, tapi nakis. Apa yang maksud nakis? Membuang alamat 3 ini, wawu, alif dan ya, dibuang. Gitu loh. Dengan syarat dimudhofkan loh ya. Nah, i'rabnya bukan pakai huruf, tapi pakai harokat. Rofa ya pakai dhammah, nasab ya pakai fathah, khofat ya pakai kasroh. Jadi umpamanya hadza hanuka. Ini kan contoh yang lain nih. Nah, ini yang ini yang contoh nakis. Nakis, maksudnya nakis itu kurang. Maksudnya kurang enggak tam. Hadza hanuka. Ro'a itu juga hanaka. Marortu bi hanika. Oh, hadza hanuka. Ro'a itu hanaka. Bi huruf jar nih. Dhammah, fathah, kasroh. Nah, ini namanya nakis. Maksudnya nakis kurang. Maksudnya kurang. I'rab yang tadinya rofaknya pakai wawu, pakai huruf lah. Rofa pakai wawu, khofat pakai ya, kemudian nasob pakai alif. Itu dipindah menjadi harokat. Itu istilahnya namanya nakis. Oke ya? Nah, gampang sebenarnya. Nah, ini yang maksud saya harus langsung kalian hafali. Kalau di alfiyah gampang. Wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Nah, nakis kalau versi Ibnu Malik dalam alfiyahnya, nakis ini yang terbaik. Wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Yang dimaksud nakis itu apa? Membuang huruf alamat i'rab digantikan harokat biasa. Itu maksudnya nakis. Lah kalau saya kan alfiyah kok masih ingat. Lah kan abun akhun kamun kadzaka wahanu. Kan gitu. Wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Oh. Itu kalau alfiyahnya. Nah, kalau alfiyah kalian belum pada hafal, ya kapalan mah udah ya. Tangannya. Ya. Iya. Oke, kita lanjut. Jadi yang fokusnya nun tadi ya. Nah, wa fi kalamihi, dan itu tetap di dalam kalamnya musannif. Dalam matan itu isyaratun bermula isyarat, sinyal ila anna i'rabal hanni, pada sesungguhnya i'rabnya lafadz hanu bil hurufi, i'rabnya bil hurufi dengan huruf, lughatun itu bahasa, qalilatun yang sedikit, walikil latiha, dan karena sedikitnya bil huruf atau lughah qalilah, wa adami zuhuriha, dan tidak nampaknya lughah qalilah, lam yattali alaihal faro,
lam yattali tidak memandang alaiha atas lughah qalilah. Maksudnya logat qalilah itu bahasa yang sedikit, yaitu i'rabnya hanu menggunakan huruf. Tidak dipandang, tidak memandang alaiha siapa al-farra'u wala az-zujjaju. Imam al-Farra ini termasuk, nih perhatikan, termasuk ulama ahli nahwu sekaligus ulama dalam qiraah sab'ah. Itu Imam al-Farra. Maka dari sini sebenarnya kalau kita terpacu kaitannya mempelajari ilmu, konsekuensi ilmu dalam Islam, ulama-ulama dulu itu top menguasai qiraah sab'ah, juga menguasai ilmu nahwu. Alimnya luar biasa. Maka ini yang wajib kita tiru untuk meraih jenjang kealiman yang seperti itu harus rajin. Nada dengerin kitab beora. Aduh, kacau anak gua. Ya, besok beli. Ini duitnya. Nah, iya, itu maksudnya. Wala dan tidak menganggap, tidak memandang siapa az-zujjaju, Imam az-zujjaj. Fa'angkaro, maka mengingkari siapa Imam al-Farra wa zujjaj pada lughah qalilah. Nah, maksudnya i'rabnya hanu yang menggunakan wau, alif dan nun itu adalah lughah qalilah, bahasa yang sangat sedikit. Karena saking sedikitnya dalam orang-orang Arab mempergunakannya, maka Imam al-Farra dan Imam az-zujjaj itu enggak menganggap. Fa'angkaroha, mengingkari bahkan keduanya. Enggak ada itu, seolah-olah begitu. Maka yang bagus nakis. Nakis itu apa? Nakes, yaitu i'rabnya dengan harokat. Walihada, dan karena ini lughah qalilah wa adamu dhuhuriha dan seterusnya, walam yattali alaiha al-farra wala az-zujjaj lam ya'udda, ada ya'uddu karena dibaca jazm, lam ya'udda, tidak menghitung, tidak menganggap hu pada hanu siapa sahibul ajurumiyati, pengarang atau yang mempunyai kitab al-ajurumiyah. Wala dan tidak menganggap siapa ghairuha lainnya sahibul ajurumiyah fi hadhil asma'i, di dalam golongan ini isim, yaitu asma sittah. Karena sahibul ajurumiyah dan lainnya tidak menganggap hanu dalam kategori asma sittah, wa ja'alu dan menjadikan siapa sahibul ajurumiyah wa ghairuha pada asma sittah dijadikan khamsatan pada 5. Wa katsirun dan bermula mayoritas minan nuhati, dari ulama-ulama ahli nahwu. Nuhat itu jamaknya nahin, maksudnya ulama yang ahli nahwu. Nuhat ya, awas jangan harokatin kalau memang kira-kira ragu-ragu kalian, karena itu jamak taksir nahin nuhatun. Kalau saya menghafal fi nahwi min duttiratin fu'ala wa syanahu kamilin wa kamalah, itu alfiahnya. Jadi nuhatun itu jamaknya nahin, asalnya nuhawatun, nuhayatun, cuman dari kata-kata nuhawatun, begitu loh. Yadhkuruna menyebutkan, yadhkuruna itu menyebutkan siapa nuhat atau kathirun hu pada hanu ma'a hadhil asma'i, beserta ini asma, itu asma khamsah. Walam yunabbihu, dan tidak memberi peringatan, tidak memperingatkan siapa kathirun minan nuhat ala qillati i'rabi, atas sedikitnya i'rabnya hanu bil hurufi, dengan huruf. Fayuhimu, maka memberi dugaan. Fayuhimu, maka memberi dugaan apa dzalika itu menyebutkannya mayoritas ulama nahwu pada hanu, dan tidak panjang itu kalau saya panjangkan ya. Itu supaya kalian paham.
fayuhimu maka memberi tuhmah, memberi dugaan apa dzalika ay dzalikal madzkur min dzikri hanu ma'a hadzal asma walam yunabbihu ala qillati rabi bil huruf. Itu larinya biar kalian paham. Dzalika ay dzalikal madzkur min dzikri hanu ma'a hadzal asma, dari kata-kata yadhkurunahu ma'a hadzal asma'i walam yunabbihu ala qillati rabihi bil huruf. Itu yang dimaksud dzalika. Jadi dzalika yang dimaksud itu enggak sesederhana itu. Harus diceploskan, harus dijelaskan musyar ilaihnya kemana. Jelas tuh. Jadi ngaji supaya tahqiq ya seperti itu. Dzalika itunya mana? Kupas. Tuh. Dzalika ay dzalikal madzkur itu ya. Min dzikrihi ma'a hadhil asma walam yunabbihu ala qillati arabi bil huruf. Memberi dugaan musawatihi pada menyamainya hanu, musawatihi pada menyerupainya, bukan hanu sih, dzalik li hanu terhadap hanu. Qala berkata siapa Ibnu Malik, Imam Ibnu Malik yang mengarang Alfiyah, walam yunabbih, dan tidak memberi peringatan siapa orang, waman lam yunabbih, waman dan barang siapa lam yunabbih, yang tidak memberi peringatan siapa man ala qillati atas sedikitnya logatnya hanu, falaisa maka tidak ada siapa man bimusibin itu orang yang benar, wa in khata dan sekalipun salah siapa man minal fadli dari kelebihan bi aufaro nasibin dengan paling sempurnanya bagian. Waya juju dan boleh apa naksu membaca nagas aidon khalid juga fil abi dalam lafadz abun wal akhi dan akhun wal hami dan hamun. Lakinil qasru tetapi bermula qasr fihinna di dalam abun, akhun dan hamun aulai dulu lebih utama minhu daripada hanu. Udah titik. Maksudnya begini. Perhatikan, hanu ya itu logatnya qalilah, sedikit. Karena saking sedikitnya mayoritas ulama atau orang-orang Arab itu enggak menggunakan i'rabnya pakai huruf. Tapi menggunakannya adalah dengan harokat. Menggunakan harokat itu namanya nakes. Kan gitu. Ada yang qasar kan kemarin. Qasar itu apa? Ya i'rabnya diringkas. Kan gitu. Nah, termasuk yang boleh nakes. Udah qasar udah kemarin. Nah, termasuk yang boleh nakes seperti ini itu abun, akhun dan hamun. Tapi walaupun boleh tetap bagusan apa namanya walaupun boleh nakes itu tetap boleh kok qasar. Yang kemarin disebut itu loh, meringkas bahasanya. Nah, itu maksudnya. Udah titik, maka itu harus kalian ulang-ulang supaya kalian betul-betul terekam dengan baik asma sittah abun, akhun, hamun, fudhu kan dan hanu. Hanu mempunyai porsi tersendiri. Begitu juga abun, akhun dan hamun. Kan gitu. Nah, ini harus betul-betul diulang-ulang supaya lughat yang begitu beda-beda kita bisa menguasai. Ketika kita bisa menguasai lughat yang berbeda, itu nilai plus. Ngaji kitab kuning, ngaji nahwu ya di situ. Itu yang dimaksud. Gitu loh. Oke ya, lanjut ya. Sekarang wa ammal amtsilatul khamsatu. Nah, ini juga istilah baru yang kemarin dalam bahasa jurumiyah disebut dengan af'al khamsah. Ini ada pembanding yang luar biasa supaya kita mencengkram dalam pemahaman. Wa ammal amtsilatu dan adapun bermula amtsilah. Maksudnya amtsilah itu jamaknya misal. Adapun contoh-contoh al khamsatu yang 5 sumiyat diberi nama apa al-amtsilah khamsah
Bidzalika dengan itu nama al-amtsilah al-khamsah li'annaha karena sesungguhnya al-amtsilah al-khamsah laisat, ini saya nggak ngebut ya, saya santai. Saya harap kalian betul-betul paham kaitannya ini. Laisat itu tidak ada apa al-amtsilah al-khamsah af'alan itu fi'il bi'ayaniha dengan bentuk-bentuknya af'al. A'yan itu zamannya ainun, a'yan. Wa innama hiya dan bahwasanya bermula af'al amtsilatun itu contoh-contoh. Yukna yang dibuat kinayah apabila dengan amtsilah angkulli fi'lin dari semua fi'il. Karena yang ada apa kullu fi'lin ada itu bimanzilatiha pada tempatnya amtsilah al-khamsah. Wasumiyat dan diberi nama apa af'al khamsatan pada nama khamsah, maknanya khamsah itu 5, dias. Makanya cuci muka. Enggak resep pisan saya ngaji ngantuk begini mah. Lah iya kan kalau siang diatur. Siang main mulu. Ngantuk. Cuci muka, gitulah. Ngaji kok ditinggal ngantuk. Bidrajil mukhatabataini dengan memasukkan dua perempuan yang diajak bicara, mukhatabatain. Tahtal mukhatabaini di bawah mukhatabain. Dua laki-laki yang diajak bicara. Fahiyya maka bermula amtsilah al-khamsah. Coba jalan muter di sono 5 kali. Hitung Jun. Di situ musola situ 5 kali. Lu biar ngantuknya hilang. Lo iya kan? Udah hitung Jun. Ya enggak, udah awasin 5. Loh, biar ngantuknya hilang lah. Lah orang dari tadi saya bangunin aja udah 3 kali coba itu. Ayah. Ya udah 5 kali. Lah emangnya biar ngantuknya hilang gitu loh. Nah, kalau jalan kan keringetan kan ngantuknya tapi kalau sandi tambah capek, tambah tidur. Lah kan aneh ya. Aduh, ampun beta. Loh kok ganjel ini. Oh, saya kunjir rambut ya. Ya lanjut. Ini pahami betul loh, saya nggak ngebut loh, serius. Kullu fi'lin itu setiap fi'il, kullu fi'lin mudhari'in itu setiap fi'il mudhari'. Ittasala yang bertemu bihi dengan mudhari'. Apa domiru tasniyatin, domir tasniyah. Udah pasti yang namanya domir tasniyah, domir alif. Musnadin yang dimusnadkan. Oh, musnadun ya, domiru sifatnya domir. Musnadun yang disandarkan apa ilaihi kepada fi'il mudhari'. Sawaun itu sama saja. Karena ada apa domiru domirnya. Ada itu li ghaibaini menunjukkan ghaib laki-laki. Itu kan ghaibaini. Nanti belakangnya ada ghaibataini. Nahwu az-zaidani yaf'alani. Itu seperti contoh az-zaidani yaf'alani. Az-zaidani bermula 2 zaid. Yaf'alani itu melakukan siapa atau berbuat siapa keduanya. Perhatikan lafadz yaf'alani ini sulitnya afal khamsah itu. Bil ya'i dengan ya, sifatnya ya al-musannati yang diberi titik 2. Nah, ingat-ingat itu bahasa itu kalau kalian langsung kuasai, nanti pembandingnya bukan al-musannati, al-muhmalati. Kalau muhmalah tidak ada titik. Ngerti maksudnya? Nah, itu kalau kalian sudah terbiasa dan terlatih dengan bahasa seperti itu, insya Allah membaca kitab kamus munjid sekalipun kalian bisa makan. Loh, ngerti? Sekarang kalian, ini kamus saya nggak ada ya di dalam ya. Kalian saya sodorin kamus Muhtar Sikhah, nggak usah munjid dulu dah. Loh, kalian kan selama ini kan terlatih Mahmud Yunus kan, kamus Arab Indonesia. Coba kalau punya duit beli kitab kamus Muhtar Sikhah. Masa itu kejangkau, paling harganya 50.000, paling mahal 100.000 lah. Kalau kitab Al-Munjid itu sekarang bisa 700.000 kalau yang berwarna. Nggak pada punya kan? Kalian punya sambil kamus Munjid, oh saya acungin jempol.
jempol kaki saya kok saya angkat. Lah 700.000. Lah iya kan, saya itu nggak punya. Nah punya saya dibeliin sama alumni. Dulu alumni perhatian Mat, nggak kayak lu. Alumni nih lebaran dateng, nggak usah ngasih amplop, bawa kitab aja. Yang kitab yang kira-kira saya nggak punya, wah keren. Lah bener, saya dibeliin tuh grupnya Opa, Heri, Ipul, Leha. Nah, itu grupnya alumni awal, termasuk guru lu tuh Makmur. Nah itu dulu begitu. Nah ini ya al-musannati yang diberi titik 2 tahtu harokatin. Itu sama dengan amma ba'du. Nah, itu penjabarannya pun nggak tentu, nggak semua ustadz. Kalau nggak biar ustadz udengnya gede segede ban Vespa sekalipun, tapi kalau nggak pernah belajar ilmu nahwu nggak akan paham. Amma ba'du, nah, itu mabni dhom, itu pun sama dengan tahtu, bawahnya. Nggak boleh tahta, salah, tahtu, di bawahnya. Itu maksudnya tahtu ay tahtahu. Di situ ada mudhof ilaih dhamir hu yang dibuang, tahtaha sih sebenarnya. Nah, tapi masih dimaksud gitu. Auli mukhatabaini, atau menunjukkan mukhatabain, 2 laki-laki yang diajak bicara. Auli ghaibataini, itu pembandingnya, atau untuk 2 perempuan yang dibicarakan gaib. Wadzalika, dan bermula itu semua itu nahwu antuma taf'alani. Antuma bermula kamu berdua. Nah itu kan kamu. Taf'alani, nah itu taf'alani di situ taknya menunjukkan mukhatab karena korenah sebelumnya ada antuma. Oh. Sebaliknya wal hindatu taf'alani. Wal hindatu, dan bermula 2 hindun. Wal hindani, dan bermula 2 hindun. Taf'alani, itu melakukan siapa 2 hindun. Lafat taf'alani sama bil musannati dengan titik 2 fauku. Nah, itu fauku bukan fauko, karena takdirnya ay faukohu. Fauku di atasnya, di atas apa namanya, di atas huruf tak itu. Awit tasola, atau bertemu bi dengan mudhore, apa dhamiru jam'in, dhamir jamak, sifatnya dhamir musnadun, yang disandarkan ilaihi, kepada mudhore. Sawaun, itu sama saja, karena ada apa mudhore, lighaibina, itu menunjukkan gaib semuanya. Nahwu az-zaituna yaf'aluna, itu seperti contoh az-zaituna yaf'aluna. Az-zaituna bermula zaid banyak, yaf'aluna itu berbuat siapa zaid banyak. Lafat yaf'aluna bil musannati dengan titik 2 tahtu di bawahnya, yaitu ya, maksudnya bil musannati tahtu ya iya, titik 2 di bawah, itu maksudnya kan huruf ya. Kalau al musannati fauku, titik 2 di atas, maksudnya huruf ta, ngerti? Nah adapun dal, lah itu kan nggak ada titik, nah, kan gitu kan. Zal nggak, zal ada titik 1, kan gitu kan. Kalau zal bil muwahhadati dengan titik 1 itu muwahhadah. Jadi ada istilah muwahhadah, ada istilah musannah, ada istilah musallasah. Musallasah titik 3 berlaku pada sa sama shin, kan gitu. Abata sa, kan gitu kan. Alif, ba, ta, dan sa. Sin, shin, kan shin ada titik 3, yaitu musallasah. Nah, titiknya pasti kalau otomatis fauku di atas. Kalau ba bil muwahhadah tahtu di bawah. Itu jelas ya. Ini harus kalian latih dan harus kalian biasakan. Kalau itu udah terlatih, insya Allah kalian baca kitab akan mudah. Adapun terdapat makna-makna yang sulit, nah itu kan bisa buka kamus, gitu loh. Maka disinilah disebut nahwu shorob adalah kunci
ilmu bahasa Arab. Enggak, kita akan bisa ke jenjang yang lebih tinggi kalau nahwu sorobnya enggak dikuasai. Lah nyaris, apalagi kan dari kemarin-kemarin sudah saya sampaikan, apalagi kita di kota Bekasi nyaris enggak ada. Gitu loh. Ngaji jurumiyah tok aja, nahwul wadih itu aja sulit. Nahwul wadih itu loh. Kitab yang bahasa nahwu juga kayak fikih wadih itu pun jarang sekali dibaca. Ya karena emang pesertanya nahwu itu miskin peminat. Kamu ngerti maksudnya? Nah, apalagi kalau dibumbuin sama orang Wahabi. Ngapain sulit-sulit ngaji nahwu? Cukup aja beli kitab terjemah gampang. Lah kacau. Nggak ada yang peduli, ya nggak ada yang memperdulikan. Ibaratnya kitab kuning jadinya, gitu loh. Wah repot. Maka kitab kuning aja sekarang banyak yang dipalsukan oleh oknum-oknum Wahabi. Hadis-hadis yang kira-kira mendukung, hati-hati. Kalau kita nggak canggih dalam menguasai ilmu alat dan nggak mau perbandingan kitab-kitab sebelumnya, itu banyak hadis-hadis yang dicetak ulang, hadis-hadis yang pro kepada amalia kaitannya zikir bersama dan lain-lainnya. Itu hadisnya banyak yang digelapkan. Tuh begitu jahatnya mereka di situ. Lah yang bisa ngawal seperti itu ya kitab kuning. Dengan kita peduli terhadap naskah-naskah asli. Nah kalau itu nggak diinin, waduh repot gitu loh. Mana tadi? Yaf'aluna ya. Apa itu? Dha ya, dha sama to ya, dha ya titiknya di bawah kan, dha muhmalah, to muhmalah, maksudnya muhmalah nggak ada titik. Nah kalau dha bil muwahhadah fauku, titik satu di atas, itu cara melacaknya. Dan huruf hijaiyah ini sebenarnya lucu loh. Ini coba kalian saya masih ada. Nah gini. Coba kalian beli kitab karangan Imam Suyuti Al-Itqan fi Adabi Hamalatil Quran. Ya. Al-Itqan itu judul kitab, ada dua. Ada Al-Itqan fi, itu Syekh Ali As-Sobuni. Ada Al-Itqan fi Adabi Hamalatil Quran. Nah, itu Imam As-Suyuti. Itu huruf hijaiyah. Itu dulu polos. Antara ba, ta, sa, jim, ha itu nggak ada titik. Dulu tuh begitu. Nah, begitu. Itu kan kalau dalam ini ada namanya, kalau dalam saya dulu pernah di Libya, itu dalam Al-Lughah Al-Arabiyah, Al-Quran wa kaifa jumi'a. Kalian baca, ini saya ceritakan supaya kalian terdongkrak, termotivasi katanya belajar. Dulu nggak ada. Ba nggak ada titik di bawah. Sekarang kan ba titik di bawah. Dulu saya cakep ya kan. Alif, ba, ta, sa. Kan gitu. Dulu polos. Kenapa sampai dikasih titik segala macam? Begitu Islam dikenal oleh dunia yang luas. Ini setelah ekspansi Sayyidina Umar menyebarkan Islam ke 5 benua. Puncak penyebaran Islam pada zaman sahabat itu kan Sayyidina Umar. Diteruskan dengan Sayyidina Utsman. Tapi puncak kejayaan dalam zaman sahabat itu adalah Sayyidina Umar. Maksudnya Sayyidina Umar, Islam bisa merambah ke benua Afrika. 5 benua sudah disebarkan. Islam dihadapkan dengan orang-orang non-Arab, orang-orang Ajam yang notabene-nya tidak paham sama sekali akan bahasa Arab. Maka ada pembedaan-pembedaan. Nah itu yang saya maksud, supaya kalian ini tekun betul dalam menggeluti ilmu alat. Jangan banyak main, jangan banyak bercanda. Supaya kalian betul-betul tabakhur, nyamudra, melaut gitu, dalam ilmu. Seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia mengarang kitab sampai 21 jilid itu. Beliau bisa dikatakan bahrun bila sahil, laut tak bertepi. Dulu ngarang kitab bagaimana? Itu kalau nalar keilmuannya nggak luar biasa nggak bakalan ngarang kitab.
Kan beliau pindah-pindah. Kadang di Mesir, kadang di Baghdad. Dulu belum ada pesawat. Ngerti? Belum ada Gojek bisa mesen kargo car. Ngerti maksudnya? Itu ilmunya betul-betul terekam di dalam pemikiran. Ngerti ya saya maksudnya? Maka kalian tuh harus ngapalin betul-betul supaya kalian nggak tertipu dengan hura-hura sesaat, supaya ya betul-betul memahamkan ilmu. Nah inilah salah satu alat melacak itu. Nah termasuk pada zaman Sayyidina Ali, ya kan, ketika Abil Aswad Ad-Du'ali bercengkrama dengan putrinya di atas loteng. Nah, itu kan gara-gara ma ajmalus sama'i. Kan gagal paham. Oh, yang kemarin sudah saya sampaikan. Ma ajmalas, sebenarnya kan ma ajmalas sama'a. Ma ajmalas sama'a. Ini sehingga takjub. Kan awalnya ini awal asal muasal ilmu nahwu itu diletakkan. Itu gara-gara ungkapan ini ma ajmalas sama'a. Ini yang benar ini. Ma ajmalas sama'a. Sama putrinya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali bacanya ma ajmalus sama'i. Ini lamnya dibaca lu, a-nya dibaca i. Artinya bintang manakah yang terindah? Bintang di langit itu loh. Kalau bacanya ma ajmalus sama'i, bintang manakah yang terindah yang ada di langit? Kan gitu. Nah, putrinya protes, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah betapa indahnya suasana malam yang gelap gulita, kemudian bintang gemintang muncul. Takjub. Nah, kalau memang takjub, ngomongnya jangan ma ajmalus sama'i, tapi ucapkanlah ma ajmalas sama'a. Kan begitu. Ini sekilas info. Akhirnya besok pagi sowan Imam Abul Aswad Ad-Du'ali kepada Sayyidina Ali. Kalian baca dulu udah saya bacakan dalam Muqaddimah Jurumiyah, Takridzat li ba'dhi talamidhi, judulnya begitu. Di sini nggak ada, di Fawaqih Janiyah nggak ada. Adanya dalam Muqaddimah Jurumiyah. Kalian baca sendiri. Nanti ada istilah al-mabadi al-asrah. Dasar-dasar 10 kaitannya disiplin satu ilmu. Nah dari situ lantas Sayyidina Ali memerintahkan kepada Abil Aswad Ad-Du'ali imla. Maksudnya imla itu mendikte, ya kan? Ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, ada kalimat huruf. Gak sembarang huruf tapi ja'a limaknan. Itu aksamul kalam. Itu adalah instruksi langsung dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada Imam Abil Aswad Ad-Du'ali. Disitulah beda pendapat siapa sebenarnya wadhi'. Wadhi' itu yang meletakkan dasar. Peletak dasar ilmu nahwu itu siapa? Ada yang mengatakan Imam Ali, ada yang mengatakan Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, ada yang mengatakan Imam Khalil. Kalau ada kitab namanya dalam ilmu nahwu kok disebut Alkitab, itu adalah kitab dasarnya Imam Khalil. Imam Khalil ini gurunya Imam Sibaweh, gurunya Imam Haromen. Nah, itu diantaranya. Nah, itulah sejarah panjang ilmu nahwu. Itu baru nahwu. Belum kalau ditingkatkan kaitannya ilmu retorika, badi', ma'ani, bayan. Belum ditingkatkan lagi pada ilmu mantek. Loh iya kan? Di situ Imam Al-Jahid berperan. Imam Al-Jahid kalau saya ceritain lucu. Imam Jahid itu matanya mendulu. Makanya Jahidun. Nama aslinya saya lupa itu nama aslinya. Nama aslinya bukan Jahid. Jahid itu gelar. Matanya mendulu, melotot itu keluar. Loh iya kan? Sampai ada seorang perempuan. Ini kalian kalau mau rajin membaca mah. Ada seorang perempuan datang kepada seorang pelukis musawir. Tolong gambarkan saya setan. Gitu kan. Itu datang, kalau kita mau kita lempar sebagai muridnya, kita beledak itu.
gambar setan itu kayak apa nih? Kayak ini. Jadi maksud kayak ini tuh Imam Jahid. Padahal beliau ulama yang luar biasa, ahli mantek, ilmunya luar biasa. Matanya mendulu kayak setan. Nah ini loh, kalau melihat kan kurang ajar kan ya. Masya Allah. Loh, saya cerita seperti itu untuk membangkit kalian, memancing kalian supaya rajin deres, rajin mutolaah. Cinta baca itu miskin sekali pada generasi muda zaman now. Jelas itu. Nada dengerin, nada ngaji yang megang HP, taruh nggak HP-nya lu? Taruh, kantongin. Lah iya, taruh sumber situ. Ntar buat cemplungin ke akuarium nih. Tuh jelas itu. Generasi zaman now ini males pada baca. Baca kitab konvensional itu loh. Ngaji seperti ini itu loh. Ngaji tradisional. Jangan kalian ngaji baca keterangan di Pacebok. Jangan. Baca keterangan di YouTube, di Google. Itu penting untuk nambah wawasan. Tapi apa yang dikaji dari situ itu enggak lengkap, enggak proporsional. Yang namanya baca ya kitab konvensional. Oh, mu'alifnya jelas. Masa kalian baca di Google Al-Fatihah ila ruhi khususan Mbah Google? Ya enggak. Bukan Al-Fatihah, alkohol bisa loh. Loh ya enggak? Loh itu maksudnya mengembalikan cinta baca, dan ini adalah tradisi santri. Perhatikan. Tradisi santri yang mengantarkan seperti Hadratus Syekh Muassis Nahdlatul Ulama. Nih, Nahdlatul Ulama. Ya enggak? Mbah Hasyim Asy'ari itu kalau enggak salah mushahih ke-26 apa ke-28. Mushahih kitab Bukhari Muslim. Maka beliau ketika khutbah saat diangkat menjadi Rais Akbar Nahdlatul Ulama, ceramahnya semuanya bersumber dari hadis. Karena memang beliau ulama yang ahli hadis. Tuh, Syekh Yasin Al-Padani dari Padang. Mengerti? Beliau juga ulama hadis. Kalian kenal Syekh Ki Mahrus Termas. Itu kan lama, ulama-ulama Indonesia banyak yang top, banyak yang kaliber. Cuman karena belum setenar zaman sekarang. Banyak yang dari Kalimantan, banyak. Siapa itu Al-Banjari, yang dari Singkil banyak. Nah kita nih generasi sekarang itu harus bisa merawat at-turas al-islami. Ya maksudnya tradisi budaya Islam yang ada. Ya dengan cara mengkaji karya-karyanya. Jangan menjadi generasi yang malas, generasi yang hanya membaca judul kemudian bisa menyimpulkan. Enggak dipakai itu. Yang ngaji tradisional seperti ini. Kalian udah punya tafsir Jalalain, beli sawi. Itu yang saya maksud supaya kalian jangan banyak jajan. Kalian punya duit 10.000, punya duit 5.000. Ditabung 10 kali berarti 50.000, ya kan? Titip kalau emang ini buat beli kitab. Kalian kan baru merasa miskin, ya enggak? Saya dulu udah miskin duluan sebelum kalian. Anak-anak saya nih, ya, zaman anak-anak saya itu nyari batu kali, nyari pasir di kali, saya jual. Punya duit orang-orang pada jajan, saya mah enggak. Saya kumpulin buat beli kitab. Prinsip saya zaman anak-anak. Saya beliin bakso 2.000 apa 3.000. Sekali saya makan langsung habis buat BAB. Betul apa enggak? Buat beli es, teh botol sisir, ya enggak? Teh apalah umpamanya. Kalian tuh yang pada hobi beli, ya kan? Begitu ngencing langsung habis. Ini kitab. Taklimul Muta'alim, Tasorob. Ini yang paling tua. Ada nggak? Oh di dalam ya. Ini Fathul Majid yang ada. Ini saya beli tahun berapa nih? Ini sebagai bukti nyata sama kalian nih maksudnya. Saya beli pada tahun 1900. Ntar dulu. Mana awalnya? Nah, soalnya kan buat ngaji sama kalian, jadi pokoknya tahun lama, tahun gajah dah. Nih tuh.
Saya mondok aja tertulis tuh 12 Maulid 1409 Hijriah. Saya tulis. Syair-syair yang luar biasa, kitabnya jangan kalian coret-coret yang enggak karuan. Coret yang kaitannya ilmu. Nah nih, sebagai contoh nih, maksud saya supaya kalian termotivasi. Loh, saya beli kitab tanggal 21 Juli 1987. Lu belum pada lahir. Ya, Suryana lahir tahun berapa? Tahun gajah. Lah iya. Kalau saya tulisnya lengkap. 25 bulan 11 1407 Hijriah. Termasuk ada syair. Ta'alam falaisal mar'u yuladu alima walaisa akhul ilmi kaman huwa jahilu. Tertulis rapi. Loh iya kan? Ini barokahnya kitab. Kalian pun juga harus sama. Walaupun kalian, waduh, kita makan zaman generasi milenial, Pak. Lah iya, justru pada zaman milenial kita harus bisa ibaratnya mengkanter informasi-informasi yang miring dengan cara kita back to nature, back to zero kitab. Begitu aja. Kembali ke kitab kuning. Nah, dengan cara mengkajinya seperti ini. Jangan kok malah kalian jadi korban. Nih Yasin, ngerti? Kamu kemarin yang salah, deh Sandi dengerin. Kita harus berani belajar dari kesalahan. Yang kemarin udah ya udah, jangan diulangi. Kan begitu. Sekarang saatnya kita untuk berbenah diri. Tekun. Serius. Kan gitu. Kun rajulan rijluhu fis saro wa himmatuhu fis suraya. Jadilah kamu seorang laki-laki. Umi dengerin. Nur mana? Kenapa beta pindah ke belakang? Aduh, sudah benar-benar ngaji di depan, nggak pindah ke belakang. Kalian mau pulang ke Kupang, mau pulang ke Flores, bekali dulu diri dengan ilmu. Nur nanti gampang udah. Siapa? Umi. Kalau nggak saya taruh di Banyuwangi, saya taruh di Ciloto di Puncak. Udah sama-sama belajar. Tadinya saya mau kirim ke Cirebon, ya kan? Termasuk kalian nih sebagian kalian harus ada yang sakti. Pencak dor harus ada yang menguasai. Serius, saya bukan ngomong cerita. Kan udah kita buktikan Arman sama siapa? Iqbal saya taruh di Genteng Banyuwangi, Ki Abdul Halim Al-Khawas. Satu lagi siapa? Yusuf. Lah kan udah 3 tahun jalan 4 tahun saya taruh di Pati. Lah kan penuh saya biayai. Rahmat mau kirim kemana? Alam barzah. Lah iya. Tapi tunjukkan loyalitas kalian deres yang benar. Jangan sampai saya biayain kalian ini sia-sia. Sandi, Yasin kalau memang mau nyantren, tunjukkan dulu loyalitas kalian. Nih siapa? Aflah, ngerti? Nur Saidah mau memperdalam belajar ke Jawa, silahkan. Tunjuk pesantren mana. Yang penting loyalitas kalian belajar bener. Lah jangan belajar udah dibiayai, disubsidi penuh seenaknya. Lah kan nggak fair kan? Nah, gitu loh maksud saya mah. Ya ini maka kembali ke sini. Ya kalau emang ada nih Fahrul kembar kok, nggak apa-apa Mbar. Kan kembarnya udah dibilangin. Lu daripada di rumah pulang juga main tai kucing dulu ya kan. Lah kok tai kucing? Lah iya, lah main tanahnya buat berak tai kucing kan. Lah udah mendingan lu di sini terus, tapi di sini jangan bercanda mulu sama Fahrul segala tuh. Itu maksudnya. Kok nyampe sono-sono sih nggak ngaji-ngaji nih. Dicoba kalian bisa kembangkan itu. Lah iya kan? Gara-gara apa tadi kok nyampe sono-sono? Masya Allah, lama sekali kita cerita. Lah iya kan? Oke, kita lanjut. Wal hindani wa yaf'aluna, gara-gara bil musannati dan yang nanya tadi itu ya. Wa nahu antum taf'aluna, itu ya. Itu udah tadi. Bermula kalian semua itu taf'aluna, melakukan. Siapa antum? Lafat taf'aluna bil musannati dengan titik 2 fauku di atasnya. Awit tasolata bertemu bi dengan mudhari apa dhamirul muannasati, dhamir ya muannasah, ya yang menunjukkan perempuan.
al mukhatabati yang diajak bicara, musnad dan hali disandarkan ilaihi kepada mudhari'. Nahwu anti taf'alina, anti bermula kalian, kamu perempuan satu, itu taf'alina melakukan siapa anti. Lafaz taf'alina bil musannati dengan titik satu, fauku di atasnya. La ghairu tidak lainnya, musannati fauku hanya satu kalau muannasa mukhatabah. Wa asyara dan memberi isyarah siapa musannif ila hukmi hadhil amthilati pada hukum ini amthilah al khamsah biqaulihi dengan ucapannya musannif fa innaha maka sesungguhnya hadhil amthilah. Ini ngaji banyakan dikit, takut malam Jumat atau malam Sabtu saya ke Surabaya gitu loh. Turfa'u itu dibaca rofa, turfa'u itu dibaca rofa apa hadhihi bithubutin nuni dengan tetapnya nun niabatan karena sebagai pengganti anid dhammati dari dhammah. Watun sobu dan dibaca nasab apa al amthila al khamsah. Watut zamu dan dibaca jazm apa hadhil amthila al khamsah bihadfin nuni dengan membuang nun. Aula itu lebih utama. Al aula gitu ya. Al aula bermula yang utama. Bihadfiha itu bihadfiha, awas. Itu kan redaksi kalian kan bihadfin nuni. Kan gitu. Al aula bermula yang utama bihadfiha. Jadi bukan an-nuni tapi cukup ha. Ini pembahasan ilmu balaghah. Ngapain nyebutkan? Karena tadi kan nun sudah disebutkan. Bithubuti nun sebelumnya kan. Ini kalian diajak sama musannif belajar cerdas dalam perspektif balaghah, ilmu retorika. Sebelumnya udah bithubuti nun. Lah kenapa yang belakangan kok bihadfin nun? Maka dikomentari oleh Kiai Syareh bihadfiha. Hanya kembali kepada nun. Nah ini maksudnya menyebutkan domir setelah zohir. Itu salah satu kalam fasih. Ngerti? Kalam fasih dalam redaksi pandangan ilmu balaghah. Oh, Warniti baru nyampe dari mana lu? Les. Pantesan lu ngeles mulu kalau ditanya ya. Lah iya. Jelas ya? Ini ketajaman kita menguasai ilmu balaghah. Ini cakep. Niabatan karena sebagai ganti anil fathati dari fathah. Kalau dalam nasab wasukuni dan sukun dalam jazm. Udah segitu dulu. Maksudnya begini, pembahasan berikutnya itu jelimet. Ini saya tegaskan. Ini udah selesai, saya hapus ya. Sekarang bukan pembahasan. Kalau dalam redaksi jurumiyah itu adalah af'al khamsah. Ya, enggak apa-apa sebagai pembanding. Kalau dalam bahasa ininya istilahnya mau dikasih al boleh enggak boleh lah. Af'al khamsah. Ini redaksi jurumiyah, kitab asal. Dalam mutammimah redaksinya enggak af'al tapi amthilah khamsah. Perhatikan, kita uji secara fakta. Kenapa ungkapan amthilah khamsah itu lebih bagus daripada af'al khamsah? Kalau af'al khamsah fi'ilnya seolah-olah permanen. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'ulina kan gitu. Itu af'al. Padahal yang dimaksud contoh itu bukan itu. Maka redaksinya pasnya adalah amthilah khamsah. Karena yang dimaksud bukan af'al bi'ayaniha. Kan gitu redaksinya tadi. Bukan fi'il dengan zatnya atau bentuknya fi'il.
Tapi amthilah khamsah kaidahnya adalah nih, kenapa amthilah itu lebih enak? Setiap fi'il mudhari, kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi alifu dhamiru tasniyatin, kan gitu. Setiap fi'il mudhari yang bertemu dengan dhamir alif tasniyah. Ini ada dua. Nih hebatnya amthilah khamsah. Yang pertama, kullu mudhari, kan gitu. Ittasala bihi dhamiru tasniyatin. Dhamir tasniyah dimaksud adalah dhamir alif tasniyah. Ini ada dua isinya. Silahkan apapun bentuk fi'il mudhari'nya. Kalau yang di dalam jurumiyah kan dicontohkan yaf'alani, itu wazan. Yadribani boleh. Dari sulasi mujarrad, sulasi mazid bi harfin, mazid bi harfaini, mazid bi thalathati ahruf, gak masalah. Mau rubai mujarrad boleh, mau rubai mazid juga boleh. Yang penting judulnya berupa fi'il mudhari'. Contohnya yadribu, gampangannya. Yadribu. Kalau pakai ya, ghaib, ya kan? Kalau pakai ta, ghaibah atau mukhatabah. Maksudnya bagaimana kok bisa? Nih, saya tulis. Yadribani, ketemu alif. Pakai ta. Tadribani. Umpamanya. Kalau di sini antuma tadribani, ini taknya menunjukkan mukhatab. Jelas? Kamu laki-laki dua, udah laki-laki dua. Atau perempuan juga boleh. Tapi kalau menggunakan di sini umpamanya al-hindani, ada dua hindun, bermula dua hindun, tadribani. Taknya ini menunjukkan ghaibah. Tasniyah. An-andumah. Jelas? Kalau yadribani ghaib pasti tasniyah mudzakkar. Nah, di sini aja muncul kan ada dua. Iya sama tak. Oke? Sekarang yang kedua adalah kullu mudhari'in, setiap mudhari' ittasala bihi, yang bertemu dengannya dhamiru jam'in, dhamir jama'. Dhamir jama' pun ada dua. Ini kan dua karena yang bawah kan sama. Cuman penjabarannya kan beda. Yang ini ghaib laki-laki, yang bawah bisa mukhatabah, mukhatab maksudnya. Yang bawah berarti ghaibah. Nyambung kan? Nah, yang bertemu dengan wawu yadribu umpamanya. Ini saya hapus ya. Seret. Sama-sama yadribu. Ini bisa ya, yadribu bertemu wawu jamak berarti yadribu, yadribuna. Kan fokusnya kan ya ba ini. Ba bertemu wawu berarti wawu jamak. Karena di sini iya dikomposisikan dengan wawu jamak menunjukkan hum atau him. Maknanya mereka. Kok bisa mereka? Ini loh. Ya sama wawu jamak. Umpamanya di sini bukan ya tapi tadribuna. Berarti kan ini tak. Ini yang tadi dibahas panjang lebar. Bil musannati fauku. Titik dua di atas. Kalau ini kan bil musannati tahtu. Kan gitu. Titik dua di bawah. Dikomposisikan dengan wawu jamak. Itu menunjukkan antum, pembandingnya. Kalau terjemahan bebasnya adalah kalian. Lah jadi kalian ini dari tak
titik 2 di atas dan wawu digabung, barulah kalian. Kan detail kan? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kullu mudhari'in ittasola bihi yaul muannasati al mukhatabati. Gitu loh. Ya muannasa mukhatabah ini cuma satu. Yaitu hanya fi'il mudhari' di atas, titik 2 di atas. Tadribina. Ini tak sama ya. Nah, tak sama ya inilah mengkomposisikan ya muannasa mukhatabah. Terus kenapa nilai bedanya jika dibandingkan dengan af'al khamsah dengan amsilah khamsah? Ini kaidahnya umum. Kalian mau bikin yadribu kek, yansuru kek, yakulu, ya enggak? Yajlisu bisa. Tapi kalau dicontohkan af'al khamsah seolah-olah permanen, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna dan taf'ulina itu seolah-olah hanya fi'il itu. Padahal yang dimaksud adalah ini. Kullu mudhari'in. Setiap fi'il mudhari' ittasala bihi dhamiru tasniyatin, dhamiru jam'in atau dhamiru ya'ul muannasa mukhatabah. Jelas. Artinya pemahaman amsilah khamsah jauh lebih luas dibanding af'al khamsah. Understand? Oke, ngopi dulu. Jam sabaraha? Bismillah. Ya udah, itu tanggung nggak? Apa tanggung? Aska diem tuh kak, Aska tanggung lagi. Udah itu besok lah. Wa amanahu al illa ayyafuna itu fokus poin. Ini lain poin ya. Itu sebenarnya kemarin udah dibahas dalam sorop apa kemarin nadom apa Kailani. Sebenarnya ini udah dibahas dalam Kailani, tapi nggak apa-apa. Maka ini nggak saya mau paksakan supaya kalian konsentrasinya yang tadi nih ya dipahami betul sama istilah apa tadi yang sebelumnya hanu ya. I'rabnya hanu ada 3, tam, nakis dan koser. Nah, itu pahami. Baik, kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.